Keluarga Smuts berasal dari keturunan Jerman Belanda yang menetap di Kanjuran, Bantul, Yogyakarta sejak pertengahan abad ke-19. Pada awalnya, pabrik gula Gondang Dipuro didirikan pada 1 September 1862 oleh pasangan suami istri asal Belanda, yaitu Stefanus Berens dan Elis Francisca Wilhelmina Kataus. Nama Gondang Dipuro sendiri diambil dari dua dusun, yaitu Kaligundang dan Dipuro. Setelah Stefanus Berens meninggal pada 1876, pengelolaan pabrik diwariskan kepada istrinya, yaitu Elis Kataus. Pada masa itu, pabrik gula ini belum menunjukkan kemajuan berarti, bahkan sempat terancam bangkrut akibat kegagalan panen pada tahun 1882. Dan setelah menjanda selama 4 tahun, Elis menikah lagi dengan Gottfried Smuts, seorang keturunan Jerman Belanda. Dari pernikahan inilah lahir 4 anak. Yang pertama ada Elis Anna Maria, Joseph Ignatius Julius Maria Smuts, Julius Robert Anton Maria Smuts, dan terakhir Edward Wilhelm Maria Smuts. Joseph dan Julius Smuts, dua putra sulung mereka, menempuh pendidikan menengah di HBS Surabaya dan melanjutkan studi teknik di Politeknik Delft, Belanda. Selama di Belanda, mereka aktif dalam gerakan mahasiswa Katolik dan sangat terpengaruh oleh ajaran sosial Gereja Katolik, khususnya Encyclic Rerum Novarum yang menekankan keadilan sosial dan perlindungan terhadap hak-hak buruh. Keluarga Smuts ini juga dikenal sangat menghormati budaya Jawa dan berusaha mengintegrasikan nilai-nilai lokal ke dalam kehidupan sosial dan keagamaan mereka di Nganjuran. Setelah kematian Elis Kataus pada tahun 1912, pengelolaan pabrik gula Gondang Dipuro dilanjutkan oleh Joseph dan Julius Smuts. Mereka menerapkan beberapa prinsip bahwa buruh bukanlah hanya sekedar komoditas atau alat produksi, melainkan mereka adalah mitra kerja yang harus dihargai dan diberi kesejahteraan. Mereka juga menerapkan beberapa kebijakan progresif. Yang pertama adalah mengizinkan buruh untuk membentuk serikat buruh yang dinamakan oleh Cipto Utomo. Kemudian mengurangi jam kerja dan menaikkan upah buruh sebesar 5% setiap tahunnya. Yang ketiga adalah memberikan tunjangan dan asuransi kesehatan bagi semua para buruh. Yang keempat adalah menyediakan perumahan yang layak dan jatah hari libur untuk seluruh buruh. Yang terakhir adalah memberikan transparansi keuangan pabrik kepada anggota serikat buruh. Nah, pendekatan ini tuh sangat berbeda dengan kebanyakan pemilik-pemilik pabrik gula, khususnya pada masa kolonial yang biasanya mereka tuh cenderung eksploitatif. Sikap humanis dan progresif keluarga Smuts itu menjadikan mereka pelopor bagi hak-hak buruh di Hindia Belanda dan contoh nyata aktualisasi ajaran sosial Gereja Katolik di bidang ekonomi dan sosial. Seperti yang kita tahu, keluarga Smuts itu memiliki pabrik gula dan mereka sangat memperdulikan kesejahteraan dan mereka sangat baik kepada seluruh pekerjanya. Nah, mereka itu terinspirasi dari ajaran Paus Leo ke-13, yaitu pemimpin Gereja Katolik yang bilang bahwa pekerja harus dihormati dan diperlakukan adil. Lalu keluarga Smuts membuktikan bahwa di tengah zaman penjajahan yang keras, masih ada orang yang mau memperjuangkan keadilan dan baik untuk semua tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang pengembangan fasilitas sosial oleh keluarga Smuts. Nah, kita tahu bahwa keluarga Smuts ini adalah suatu pemimpin dari pabrik gula yang mereka ini berbeda dengan pemimpin lainnya pada zaman itu. Keluarga Smuts ini sangat memanusiakan pekerja-pekerja yang buruh-buruhnya. Selain mengelola pabrik gula, keluarga Smuts aktif membangun berbagai fasilitas sosial yang demi kesejahteraan masyarakat dan sekitarnya, terutama di pabrik dan keluarganya. Fasilitas yang pertama adalah rumah sakit Kardinal Sakit Bangga. Pada tahun 1928 hingga 1929 ini menjadi cikal bakal ide yang dicetuskan oleh untuk pelayanan kesehatan. Awal mula rumah sakit ini adalah sebuah garasi rumah yang lambat laun menjadi sebuah rumah sakit yang sangat besar. Yang kedua adalah sekolah rakyat. Jadi keluarga Smuts ini mendirikan 12 sekolah di sekitar pabrik gula tersebut. Dengan keadaan yang itu, mereka ingin
mensekolahkan masyarakat di sekitar pabrik gulanya untuk menjadi lebih pintar. Nah, guru-guru yang diambil dari yang dimasukkan ke sekolahnya ini awalnya adalah guru-guru dari Quick School Muntilan. Pada tahun 1934, ketika keluarga Smuts ini pulang ke Belanda, pengelolaan sekolah sepenuhnya diserahkan kepada Yayasan Kanisius. Yang ketiga adalah Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta. Selain Rumah Sakit Darurat, keluarga Smuts juga berkontribusi dalam pendirian Rumah Sakit Panti Rapih di Yogyakarta, yang menjadi salah satu warisan sosial mereka di lingkungan kota. Ini menjadi salah satu bangunan yang eksis yang berhasil dibangun oleh keluarga Smuts. Yang keempat adalah pelayanan keagamaan dan pendidikan. Jadi keluarga Smuts ini mendukung penuh para pastor dan katekis yang berkarya di Ganjuran, menyediakan fasilitas dan dukungan finansial untuk pengajaran agama dan pengembangan iman masyarakat. Mereka juga mendorong pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan dan pelayanan sosial yang berkelanjutan. Seperti itu. Terima kasih. Gereja Ganjuran secara resmi didirikan pada 16 April 1924 yang merupakan hasil dari prakarsa Smutser bersaudara, yaitu Julius dan Joseph Smutser, untuk memenuhi kebutuhan spiritual karyawan-karyawan pabrik gula dan juga masyarakat Katolik di Ganjuran pada saat itu. Pembangunan gereja ini menjadi tonggak penting dalam sejarah inkulturasi budaya Jawa ke dalam praktik iman Katolik di Indonesia. Meskipun bangunan gereja secara umum bergaya Belanda, unsur-unsur budaya Jawa masih sangat kental terlihat di altar dan juga di ornamen-ornamen gereja. Beberapa di antaranya yaitu relief yang menggambarkan alam, yaitu pepohonan, ada juga bunga-bunga, dan beberapa hewan-hewan yang terlihat sedang minum dari sumber air. Lalu ada dua patung malaikat dengan corak Jawa dalam posisi menyembah yang terlihat dalam altar bagian tengah, yaitu di posisi sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Lalu ada relief hati kudus Yesus yang digambarkan sebagai Raja Jawa yang bertahta. Lalu yang terakhir juga ada relief Ibu Maria yang digambarkan sebagai Ratu Jawa yang menggendong bayi, yaitu Yesus. Pendekatan ini menjadikan gereja Ganjuran sebagai pelopor penggabungan budaya lokal dan iman Katolik jauh sebelum praktik inkulturasi menjadi umum di Indonesia. Lalu kita pasti bertanya, tujuannya Smutser bersaudara ini apa sih kok bangun gereja Ganjuran? Jadi tujuan Smutser bersaudara ini yaitu yang pasti adalah menyediakan tempat ibadah yang representatif dan dekat bagi karyawan-karyawan pabrik gula pada saat itu, serta masyarakat Katolik di sekitar Ganjuran. Lalu juga menghormati budaya lokal Jawa dalam praktik keagamaan, sehingga nantinya iman Katolik dapat tumbuh tanpa menghilangkan identitas budaya masyarakat setempat. Dan juga pembangunan ini menjadi simbol aktualisasi ajaran sosial gereja Katolik yang mengedepankan keadilan sosial dan pemberdayaan kaum lemah. Hingga pada akhirnya tahun 1934, karena kesehatan Julius yang kian menurun, keluarga Smutser memutuskan untuk kembali ke Belanda dan menyerahkan pengelolaan pabrik gula serta fasilitas sosial kepada pihak lain. Sekolah-sekolah diserahkan kepada Yayasan Kanisius, sementara para pastor dan katekis melanjutkan karya mereka secara mandiri. Meskipun keluarga Smutser telah pergi, warisan mereka tetap hidup dan dihormati oleh masyarakat setempat bahkan selama masa revolusi Indonesia.